taruh dolar di sini dengan bunga lebih tinggi. Otomatis kan switching. Jadi itu yang mesti dihitung lagi oleh mereka nanti, oleh timnya yang diperintah oleh Pak Presiden. Saya udah memberi masukan itu, jadi mereka harus hitung itu. Dulu udah saya suruh hitung sih. Cuman saya nggak tahu kenapa keluar angka itu. Mungkin ada yang terlalu eager menjalankan ide Pak Presiden. Artinya belum dihitung dulu resikonya. Belum. Bahkan dari yang saya tahu kan suruh pelajari dulu 2 minggu. 2 minggu itu akhirnya Jumat minggu depan. Ya belum balik timnya. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada. Harusnya nanti kalau udah itu baru kita diskusikan dengan KSSK. Kan saya ketua KSSK. Saya belum dengar berarti belum. Saya diskusi dengan Gubernur BI juga tadi. Anda pernah dengar? Enggak juga. Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank kali. Tapi kita lihat seperti mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami, dari BI, dari Danantara juga biasanya mereka menekankan market base. Artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik. Kan saya bilang, itu yang saya mau. Sebagian rugi, sebagian untung. Kalau yang minjem kan untung. Bunganya pelan-pelan pasti bunga pinjaman turun. Kalau yang punya uang, ya agak rugi, depositnya turun. Tapi akibatnya ya kalau Anda punya uang lebih, bunganya turun kan, Anda nggak ragu untuk belanja kan. Kemarin bunganya misalnya tinggi 4, sekarang turun ke bawah itu. Wah gue belanja nggak apa-apa deh. Gitu. Itu satu, demand akan tumbuh kan dari situ. Yang kedua yang meminjam sama juga. Tadinya bunganya tinggi, malas pinjam, gua mesti return lebih tinggi. Tapi ketika bunganya turun, cost of capitalnya turun, jadi return dia lebih rendah dari sebelumnya. Dia nggak ragu untuk pinjam. Ini yang disebut dampak dari turunnya opportunity cost of money. Kira-kira itu. Bukan saya targetnya supaya ekonomi jalan. Perkara ada yang mungkin jangka pendek dia rugi. Yang punya uang tuh ya. Tapi kalau jangka panjangan sedikit aja. Ekonomi kan muter. Orang itu kan punya perusahaan pasti. Order naik, income naik, ini naik. Jangka panjang sedikit mereka pasti untung termasuk Hotman Paris. Nanti dia akan banyak order ke dia karena uang banyak, bisnis banyak, lebih banyak orderan dan berani bayar lebih tinggi lagi. Jadi Pak Hotman agak sabar aja dikit. Apalagi? Ini kan hanya jangka pendek aja ya. Saya pikir karena ada kesalahpahaman pasar terhadap kebijakan yang katanya saya yang nentuin. Rupanya saya jago tuh. Kalau saya nentuin pasti jadi. Nggak gitu. Jadi saya pikir sekarang mungkin klarifikasi bahwa itu bukan kebijakan kami. Dan mungkin juga tidak akan diputuskan seperti itu. Karena resiko akan dihitung betul. Jadi dengan Pak Ferry yang ngomong ya, Pak Ferry jalan kebijakan biasa seperti sesuai dengan wewenangnya. Saya menjalankan kebijakan sesuai dengan wewenangnya. Ya, efek APBN ya kalau sehari nggak ada. Tapi saya yakin akan balik ke level fundamentalnya. Apalagi nanti kalau kebijakan bunga tadi yang rendah, yang tadi uang saya masukin ke sistem tadi mendorong sistem perekonomian. Jadi ini asing pasti masuk, bukan di capital market aja, bahkan di short term pasti pelan-pelan di FDI. Jadi gini, rahasia modal asing masuk ke sini bukan bunga yang tinggi, tapi prospek ekonomi seperti apa ke depan. Karena jangan Anda harap mereka mau masuk ke sini membangun ekonomi kita, nggak ada tuh. Mereka mau ke sini, mau menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang ada di sini. Mereka semua profit oriented. Jadi kalau mereka lihat prospek ekonominya bagus, kebijakan kita pas. Bertemu Presiden Prabowo, Presiden FIFA sebut tak masalah Ketua